Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas keamanan informasi Pentes di PWA, dosen pengampu Alam Rahmatullah, dengan anggota yang pertama ada Indra Rusiana dengan NPM 040, yang kedua ada Raihan Ajhar Lapandu dengan NPM 044, yang ketiga ada Fikri Faujan Sabik dengan NPM 054, yang keempat ada Aldi Istianto dengan NPM 117.760.996. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Acep Ilman Maulana dengan NPM 18.760.68. Oke, langsung. Apa itu pentest? Penetration testing atau yang sering disingkat pentest adalah suatu kegiatan di mana seorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi atau perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut penetration tester atau disingkat pen tester. Penetration testing mempunyai standar resmi sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Apa itu di PWA? Di Vulnerable Web Application, di PWA sendiri merupakan sebuah website yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki banyak celah keamanan untuk dieksplor. Beberapa di antaranya adalah SQL injection, brute force, CSR, CSRV, XSS, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu para profesional keamanan untuk menguji keterampilan dan alat-alat mereka dalam lingkungan hukum, membantu pengembangan web, lebih memahami proses mengamankan aplikasi web, dan guru bantu atau siswa untuk mengajar atau belajar keamanan aplikasi web di lingkungan ruang kelas. Mungkin untuk bagian rekrutmen untuk menjalankan di PWA, saya serahkan kepada Bang Aldi, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Acep. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya requirement untuk menjalankan DPWA. Untuk menjalankan DPWA, di sini ada beberapa langkah mungkin ya. Yang pertama ada operating system iOS. Yang kedua ada virtualisasi iOS. Jika ingin menjalankan via virtualisasi iOS. Yang ketiga ada web server. Yang keempat ada database server. Yang kelima ada file cloning DPWA dari GitHub. Mungkin di sini ada linknya. Dan yang terakhir ada tools pendukung seperti Bullseye dan SQL Map dan juga tools lainnya. Nah, untuk operating system, di sini kami menggunakan implementasi MVW. Bisa dilihat di gambar. Lanjut. Untuk web server kami menggunakan web server Apache 2 Debian Server yang telah terinstall pada Kali Linux. Penjelasan lengkap untuk menjalankan web server Apache 2 ini telah kami jelaskan dalam laporan kami. Untuk selanjutnya database server, kami menggunakan MariaDB sebagai database server, yang dimana MariaDB ini juga sudah pre-install juga pada Kali Linux seperti Apache 2. Untuk konfigurasi dan perjalanan database telah kami jelaskan juga pada laporan kelompok. Lanjut. Untuk cloning DPWA, file cloning DPWA kami ambil dari situs GitHub. Dan mungkin terlihat ya ada linknya juga di sini. Dan dapat dikloning secara langsung melalui terminal dengan perintah sebagai berikut. Lanjut. Untuk tool pendukung, yang pertama ada website. Terus ini digunakan untuk mengintercept data yang dikirim, request, atau diterima respon oleh aplikasi atau browser dari server melalui jalur proxy yang sudah disetting pada browser maupun pada Android atau iOS.
sehingga seseorang hacker dapat melakukan manipulasi data yang dikirim maupun diterima oleh browser atau mobile apps. Selain itu juga, tools ini juga dilengkapi dengan semi automasi dalam menemukan celah pada suatu aplikasi website. Dan yang kedua ada tools pendukung SQL Map. SQL Map adalah salah satu tools otomatis untuk melakukan SQL injection yang paling populer dan hebat dengan URL HTTP request yang rentan. SQL Map dapat mengeksploitasi remote database dan melakukan hacking seperti mengekstrak nama database, table, kolom, semua data dalam tabel, dan lain-lain. Bahkan dapat membaca dan menulis file pada remote system file pada kondisi tertentu. Ditulis dalam bahasa Python dan merupakan salah satu alat hacking yang paling hebat. SQL Map ada SQL Injection, Metasploit. Dan berikutnya ada beberapa macam pentest yang tersedia di DVWA. Ada 14 macam bentuk penyerangan yang kita lakukan pada DVWA, antara lain brute force. Ada yang pertama brute force, yang kedua ada command injection, yang ketiga ada CSRF, yang keempat ada file inclusion, yang kelima ada file upload, yang keenam ada insecure captcha, yang ketujuh ada SQL injection, yang kedelapan ada SQL injection blind juga, dan 9 ada weak session IDS, dan 10 ada XSS DOM, yang 11 XSS reflected, dan 12 ada XSS juga sama untuk storage, dan 13 ada CSV bypass, dan 14 ada JavaScript. Untuk demonstrasi pentest DPWA, untuk sesi demonstrasi tiap-tiap pentest DPWA akan dijelaskan oleh anggota kelompok secara terpisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode hacking yaitu CSRF. CSRF ini metode hacking yang memanfaatkan lalu nilai inputnya, value-nya akan diubah sesuai dengan keinginan dari si penyerang. Lalu tanpa sadar si user mengklik tombol change yang akan merubah akun password akunnya sesuai dengan keinginan si penyerang yang tadi sudah menduplikasi form ini. Untuk lebih jelasnya akan saya praktekkan bagaimana CSRF itu sendiri. Jadi pertama-tama kita akan mengubah dulu passwordnya. Kita passwordnya untuk lebih mudahnya 123 saja passwordnya. Confirm new password 123. Kita ubah. Jadi password admin kita 123. Kita akan mencobanya. Username-nya admin. Lalu passwordnya yang tadi sudah kita ubah 123. Dan berhasil untuk login. Lalu metode hacking CSRF akan menduplikasi form ini. Jadi caranya kita ke inspect, kita copy formnya, lalu di sini di link
di URL ini kita kopikan ke file HTML, kita masukkan ke action, kita ubah sedikit, kita modifikasi sedikit agar pengguna tertarik untuk mengklik tombol submit kita. Jangan lupa inputannya kita sembunyikan. Dan value-nya, ini ada value untuk password. Kan tadi kita sudah mengubah password admin 123. Lalu kita akan ubah lagi passwordnya menjadi shortcut, dan confirm passwordnya menjadi kita pancing agar si pengguna atau user mengklik tombol change. Kita save, kita taruh di sini. Save. Setelah di save, kita akan running di web browser kita. Lalu saat user membaca ini, klik tombol berikut untuk mendapatkan mobil impian Anda, maka si user akan tertarik dan mengklik seharusnya. Tombol change-nya kita akan ganti juga. Kita ganti .com. Nah, klik tombol berikut untuk mendapatkan mobil impian Anda. Si user akan mengklik tombol berikut dan password admin telah diubah sesuai dengan keinginan dari si penyerang. Atau kita coba di sini, admin. Tadi sebelumnya kita mengubah password itu 123 dan kita coba login, tidak berhasil karena password telah diubah oleh si penyerang. Coba kita masukkan passwordnya dengan yang tadi telah kita setting, yaitu hacked. Login dan ya berhasil. Jadi itu adalah cara metode JSRF
salah satu metode hacking CSRF. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode hacking SQL injection. SQL injection sendiri adalah salah satu metode hacking yang cukup sering digunakan karena metode ini akan mencoba untuk membaca isi database dan tabel lewat inputan. Inputan ini biasanya tidak terdapat filter atau menggunakan metode get yang menyebabkan mudah untuk diindexing menggunakan SQL ini. Oke, langsung saja saya akan coba praktikan, yaitu dengan menggunakan perintah lalu diakhiri dengan tanda pagar agar sintaks ke belakang setelah ini akan menjadi komen. Kita enter. Isi dari database-nya akan terlihat. Lalu kita akan melihat tabel yang terdapat di dalam database. Jadi di sini user dan first name akan tampil sesuai dengan isi dari database-nya. Lalu jika kita ingin menampilkan password dan nama usernya, kita harus mengetikkan seperti berikut. Petik union select akan memilih user dan password dari from tabel user. Jika kita submit, akan tampil username dan password yang ada di database. Selanjutnya ada metode hacking, yaitu JavaScript attack. JavaScript attack itu sendiri adalah salah satu metode penyerangan untuk menyerang script JavaScript kita. Seperti yang tampil di layar monitor, terdapat sebuah inputan, di mana inputan ini memiliki token. Jadi si inputan ini, jika kita mengklik mengisi inputan, maka akan tampil ya buat
Pasorong. Jadi bagaimana caranya? Input ini jika kita isikan dengan kata sukses, maka akan tampil sukses, akan ada notifikasi sukses, tidak seperti invalid token. Jadi di dalam codingannya terdapat enkripsi dari kata change me menggunakan metode MD5 dan root 13. Agar lebih mudah, kita sambil mempraktekannya secara langsung. Jadi pertama-tama di sini kita akan membuka terminal untuk membukti. Sebelumnya di sini terdapat token, ada token untuk membuktikan bahwa token ini adalah kata change ini yang telah dienkripsi. Kita akan menggunakan terminal. Jadi kata change me akan kita encrypt menggunakan metode root 13 yang sintaksnya seperti terminal berikut. Jika di encrypt akan tampil punya TRZR sekian. Lalu kita encrypt lagi menggunakan MD5 dengan perintah seperti berikut. Enter. Akan menghasilkan enkripsi seperti berikut, yang dimana enkripsinya sama seperti nilai token yang terdapat di inputan ini. Yang menandakan berarti change me itu di encrypt agar tidak dapat tampil inputan selain itu. Jika kita ingin mengisi inputannya dengan kata sukses, maka kita harus mengencrypt ya menggunakan root 13 dan MD5 seperti sebelumnya. Change me kita encrypt menggunakan root 13, lalu hasilnya kita encrypt lagi menggunakan MD5. Kita akan terapkan ke kata sukses. Kita ganti sukses. Sintaksnya masih sama seperti sebelumnya. Lalu kita copy dan encrypt menggunakan metode MD5. Nah, setelah itu kita kopikan enkripsinya. Akan kita ganti. Sebelumnya input tipenya kita munculkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti enkripsinya dengan enkripsi kata sukses tadi. Kita ubah. Lalu inputannya juga kita ubah. Jadi sukses. Lalu kita submit. Dan berhasil. Jadi begitu, itu adalah cara metode hacking JavaScript attack.
Eh, Metode hacking selanjutnya yaitu adalah SQL injection blind. Metode ini berbeda dengan metode yang sebelumnya, SQL injection biasa tanpa ada blindnya. Jika kita menggunakan metode yang sama di SQL injection blind ini menggunakan SQL injection yang biasa, tidak akan bisa. Ini adalah contoh sintaks yang tadi digunakan pada SQL injection yang biasa. Kita submit, tidak akan bisa. Jadi caranya kita akan menggunakan bantuan SQL map. Kalau gitu langsung saja saya praktikan SQL map. Jadi dengan menggunakan SQL map ini kita akan melihat isi dari database Jadi kita akan bisa melihat isi database ini dengan menggunakan SQL map, yaitu dengan cara dengan sintaks berikut: SQL map strip U, lalu di sini ada link URL dari webnya, lalu ada cookie itu bisa dilihat di kita inspect, lalu ke bagian storage kita klik bagian cookie, dan di sana akan terlihat security dengan nilai value low. Lalu PHP SSID juga ada di sini. PHP SSID, kita kopikan value-nya ke terminal ini. Lalu strip DBS, kita enter. Do you want to quit? N, ketik N. Nah, sini akan tampil tabel yang ada di dalam database-nya. Ada tabel DVA dan sebagainya. Lalu kita akan melihat isi dari tabel DVWA. Hanya tinggal sebelumnya strip DBS, dan lalu yang sekarang strip D besar DVWA untuk membuka tabelnya, lalu strip table. Klik enter. Ketik N. Nah, maka akan tampil tabel guestbook dan user. Nah, kita lihat dulu. Di dalam DVWA betul ada tabel guestbook dan tabel user. Kita akan mencoba untuk melihat isi dari tabel user menggunakan SQL map. Perintahnya seperti berikut. Kita ganti perintahnya menjadi strip D besar DVWA, nama tabelnya strip T,
table user, kita enter, and maka akan tampil kolom dari user. Persis seperti database yang aslinya. Lalu kita akan mencoba melihat isinya, nilainya. Kita ganti sintaksnya menjadi user, table user, tampilkan user dan password, lalu strip dump. Kita enter, tunggu sesaat. Nah. Ketik Y. Nah, maka akan tampil usernya. Coba kita klik. Nah. Nama usernya 1337. Lalu ada enkripsinya dan hasil decryptnya, yaitu Charlie. Mungkin sekian dari ini penjelasan dari SQL injection. Perkenalkan, nama saya Ryan Azhar Lapandu, NPM 27064 dari kelas B Matkul KI tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan beberapa pentest yang tersedia di DVWA, yaitu pertama ada cross-site scripting atau yang disingkat XSS, maupun yang itu yang DOM, yang reflected ataupun yang stored. Kemudian saya akan menjelaskan file upload, penyerangan melalui file upload, dan weak session IDs. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, kita nyalakan dulu web server kita melalui terminal. Di sini kita masuk dulu kepada akun root. Nah, sudah masuk akun root. Kemudian kita untuk memulainya kita masukkan perintah sudo systemctl, mohon maaf. Lalu start. Yang pertama kita start adalah Apache dulu ya, web servernya Apache 2. Setelah itu kita cek apakah sudah nyala dengan perintah systemctl status Apache 2. Nah, kalau udah ada tanda aktif atau running yang ditandai dengan teks hijau seperti di layar, maka itu artinya Apache sudah jalan. Kemudian kita perlu lagi menjalankan database server kita, yang dimana dalamnya ada database DVWA yang akan kita butuhkan nanti. Jadi untuk menjalankannya sama juga perintahnya, yaitu sudo system control start mysql. Lalu sama juga untuk memeriksa kita systemctl status mysql. Nah, di sini sudah aktif juga ya, sama. Nah, itu sudah kita nyalakan, kita exit dulu. Terus kita masuk saja langsung ke browser kita. Di sini kita masukkan dulu alamat IP address kita untuk membuka localhost /dvwa. Nah, di sini kita sudah masuk kepada program DVA. Untuk username sendiri kita pakai yang default admin, dan juga passwordnya masih default, yaitu password. Di sini kita sudah masuk kepada sistem DVA. Namun sebelum memulai penyerangan, kita turunkan dulu tingkat kesulitannya, tingkat security levelnya menjadi low. Kita submit dan sudah di set ke low. Baik, yang pertama akan saya perhatikan adalah yang cross-site scripting yang reflected.
Nah, apa sih cross-site scripting itu? Cross-site scripting itu adalah suatu bentuk penyerangan yang berbentuk injeksi dari client side, artinya dari si pengguna atau si klien, bukan dari host serangan dari klien. Biasanya terdapat pada input box ataupun box komentar. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita suruh menginputkan what's your name. Misalnya saya inputkan nama saya ya, Raihan. Di sini akan ada output berupa hello Raihan. Nah, bagaimana kalau saya saya masukkan sebuah bentuk HTML, tag HTML, H1, berarti heading ya buat menebalkan tulisan nama saya. Apakah akan tetap outputnya hello Raihan ataupun ada perbedaan? Kita coba ya. Nah, di sini berdampak ya, artinya tag HTML yang tulis tadi berdampak pada output yang dihasilkan oleh sistemnya. Nah, bagaimana kalau saya masukkan sebuah script HTML, misalnya saya ingin menampilkan sebuah notifikasi dari browser bahwa yang menampilkan sebuah teks dengan yang berbunyi Anda telah dihack. Tutup tag script. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah akan muncul notifikasi atau tidak? Kita coba saja submit. Nah, akan ada muncul notifikasi Anda telah dihack. Nah, cukup simpel sih cross-site scripting yang reflected ini. Jadi hanya memasukkan sebuah script ke input box-nya, yang dimana nanti si algoritmanya akan membaca sebagai inputan gitu, dan akan dieksekusi juga. Sini kita view source. Maka di sini tidak ada ini ya, tidak ada set stringnya di sini tidak dibaca sebagai string. Jadi bisa jadi kalau kita masukkan sebuah script maka akan dibaca sebagai suatu perintah. Baik, lanjut kepada yang cross-site scripting yang stored. Di sini sama sih, sama cara buat menyerangnya similar, sama. Cuma bedanya di sini dia bakal tersimpan gitu. Buat lebih jelasnya saya coba perhatikan ya. Dikarenakan di kolom nama ini saya tidak bisa menulis script yang panjang, soalnya di sini dibatasi karakternya menjadi 10 karakter saja. Maka di sini kita tidak melakukan injeksi, kita tulis saja nama. Nah, di kolom message ini barulah kita bisa menyerang melalui injeksi. Tapi sebelum menyerang, kita coba dulu bagaimana normalnya atau input pada umumnya gitu, tanpa injeksi, tanpa serangan apapun. Kita coba misalnya message-nya latihan DVWA. Nah, sini output-nya adalah menyimpan pesan tadi ya, latihan DVWA. Nah, bagaimana misalnya kalau kita menulis script seperti sebelumnya di message ini, misalnya script HTML, kita tulis sama kayak tadi ya, buat nampilin alert. Misalnya saya mau nampilin cookie dari dokumen ini. Dokumen cookie, terus tutup tag-nya. Nah, apakah akan bereaksi? Coba sign guestbook. Nah, bereaksi kan. Sini menampilkan session ID-nya, cookie-nya yang berupa ini, karakter random. Bedanya dengan reflected adalah stored ini selalu menyimpan ya. Misalnya saya pindah ke cross-site script yang DOM, kita pindah lagi ke stored, ini bakal muncul lagi notifikasinya, bakal muncul lagi alertnya yang menampilkan session ID-nya. Begitu terus, akan terjadi begitu terus. Karena stored dia artinya menyimpan eksekusinya disimpan lagi gitu. Nggak seperti reflected yang tidak menyimpan eksekusinya. Nah, bakal ngulang terus. Baik, lanjut saja. Sebelum kita lanjut, kita reset dulu. Nah, kalau udah reset gini nggak bakal ngulang lagi. Nah, lanjut kepada cross-site scripting yang DOM. Nah, yang cross-site scripting DOM ini dia tidak punya input box ataupun
message seperti pada reflected yang bisa kita input injeksi di sini di input box-nya ini, ataupun di store pada message-nya ini. Nah, di DOM ini kita tidak punya input sama sekali, hanya bisa milih saja. Misalnya kita pilih Jerman, select. Nah, ini kita injeksinya bagaimana atau di mana? Nah, injeksinya adalah di bagian URL-nya atau bagian link-nya. Misalnya Jerman, saya ganti jadi Indonesia. Nah, terganti kan. Harusnya di Indonesia tadi tidak ada di sini. Tapi karena kita melakukan injeksi di bagian URL-nya, maka si pilihan si multiple choice-nya ini juga terdampak. Nah, bagaimana kalau kita masukkan sebuah script seperti yang tadi, misalnya script kita tampilkan lagi cookie dari situs ini, misalnya dokumen cookie, tutup tag seperti biasa. Nah, sama juga kan, akan dibaca sebagai perintah juga. Nah, jadi dia injeksinya tidak berasal dari input box ya, karena memang tidak ada input box di sini, tidak ada sama sekali. Tapi kita melakukan injeksinya pada URL-nya atau link-nya. Kita melakukan injeksi dari sini. Baik, saya kira itu saja penjelasan untuk cross-site scripting. Kita lanjut kepada file upload. Nah, untuk file upload ini, pertama yang saya ingin lakukan adalah kita buat dulu ya file yang akan kita upload nanti. Namanya saja file upload, harus kita mengupload file. Tapi di sini saya tidak akan mengupload file gambar seperti yang diminta pada sistem, tapi kita akan mencoba mengupload sebuah script lagi ya, sama seperti tadi. Jadi di sini kita buat script HTML sederhana yang menampilkan notifikasi, misalnya saya ingin tulis maaf Anda telah kena hack. Tutup, terus kita tutup lagi tag-nya. Kemudian seperti biasa tutup tag HTML. Nah, untuk file ini kita save as dulu. Kita save di dokumen saja. Nah, namanya kita beri hack dengan dua ekstensi ya. Pertama ekstensi .html dan .jpg agar si file kita ini bisa diterima dan bisa diupload dan bisa diterima sistem dan bisa diupload dalam sistem. Dikarenakan sistem hanya menerima file yang berekstensi gambarnya seperti JPG ataupun PNG. Nah, kita save saja di sini. Nah, sudah tersave. Terus ini kita tutup dulu. Terus yang kita butuhkan selanjutnya adalah sebuah tool yang telah dijelaskan sebelumnya ya, yaitu Burpsuite. Burpsuite ini memungkinkan kita untuk mengintercept data yang ada saat kita mengirimkan atau menerima file gitu. Jadi kita nyalakan dulu Burpsuite-nya. Oke, sudah nyala. Kita matikan dulu intercept-nya. Maaf. Ini kita cari tadi file yang telah kita buat. Nah, ini hack.html.jpg kita open. Nah, sebelum kita klik upload, kita nyalakan dulu ya Burpsuite kita. Di sini buat memanipulasi proxy-nya saya menggunakan plugin Foxy Proxy ya. Udah teratur proxy-nya agar bisa disadap ataupun diintercept oleh si Burpsuite tadi. Kemudian kita masuk lagi kepada Burpsuite. Kita nyalakan intercept-nya.
Terus kita klik upload. Nah, di sini Browser akan langsung menampilkan source code ataupun intercept yang dia dapat dari pengiriman data tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah file yang kita upload tadi. Nah, yang perlu kita lakukan hanya menghapus ekstensi JPG-nya. Jadi namanya sisa hack.html saja. Terus kita forward. Nah, di sini hack HTML bisa bisa mengelabui sistemnya. Harusnya si sistem ini tidak bisa menerima file dan ekstensi.html, tapi dengan dengan browser tadi kita bisa mengubah file ini menjadi file HTML. Nah, untuk mengaktifkan hacknya bagaimana? Misalnya kita posisi admin ya, kita ingin melihat apa file yang telah diupload si klien. Kita pergi ke direktorinya, yaitu hackable hackable uploads. Kita pergi ke direktori ini. Hackable uploads. Nah, ini file kita ya. Misalnya kita dalam posisi admin nih, kita lihat file yang diupload oleh klien kita. Kita buka, ternyata malah ada ini, ada Anda telah kena hack. Jadi malah bukannya yang file yang kita inginkan yang diupload, malah kita kena script yang dapat membahayakan gitu. Oke, kita kembali lagi. Jadi itu saja untuk penjelasan file upload. Kita lanjut kepada weak session ID. Nah, weak session ID ini hanya pada level low ini sebenarnya cukup simple ya. Jadi kita bisa menebak weak session ID-nya karena jika kita lihat source-nya ini, dia hanya menginkremen ataupun menambah satu nilai gitu. Misalnya kita generate ya. Kita generate 2 kali lah. Nah, terus kita coba sadap pakai browser. Ini kita off-kan dulu. Kita on-kan lagi. Terus kita coba generate. Nah, tadi kan sudah sudah kita generate sebanyak 2 kali. Nah, di sini deviation-nya sudah jadi 2 kali juga. Jadi cookie-nya session-nya ID session-nya itu sangat mudah ditebak ya. Jadi si penyerang bisa memanipulasi si session-nya ini kapan saja gitu. Bisa jadi 4, jadi berapa, kita forward. Terus kita matikan dulu. Nah, kita generate lagi. Di sini pasti akan berubah lagi jadi 5 atau 6 gitu. Harusnya harusnya yang sessionnya jadi masih 3 atau 4, malah udah jadi, kita coba saya ya. Kita matikan intercept-nya dulu. Kemudian kita nyalakan kembali proxy kita untuk browser, kita nyalakan lagi intercept-nya, kita generate. Nah, ini kenapa jadi 5? Harusnya kan tadi kan baru 2, kenapa jadi 5? Makanya session ini bisa dimanipulasi karena predictable gitu, mudah ditebak. Tidak ada sama sekali tidak ada yang tidak ada pengamanan sama sekali. Baik, itu dari saya penjelasan dari cross-site scripting dengan bentuk DOM, reflected, dan store, lalu file upload, lalu weak session ID. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada anggota yang lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba
penetration testing, teknik serangan brute force. Brute force adalah teknik serangan untuk meretas password dengan cara mencoba setiap kombinasi password. Brute force tidak hanya untuk password, bisa juga untuk username atau bahkan keduanya digabung. Biasanya sebelum melakukan brute force, peretas melakukan pengumpulan informasi dulu. Karena untuk melakukan brute force, kita harus tahu dulu beberapa kriteria atau informasi tentang password tersebut sehingga mudah untuk diretas. Biasanya untuk melakukan information gathering, peretas melakukan social engineering, yaitu dengan cara misalkan menelepon sebagai menipu korban dengan berpura-pura sebagai ayahnya, menanyakan namanya sebagai keluarganya atau temannya sehingga bisa terkumpul informasinya. Baik, sekian untuk penjelasan singkat tentang brute force. Selanjutnya kita masuk ke testing. Sebelum itu, untuk melakukan testing, pastikan dulu sudah punya aplikasi Broopsuite. Di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana cara menginstal Broopsuite karena ini sudah terinstall default di Kali Linux. Kemudian di sini saya menggunakan proxy standar, add-on proxy standar untuk menghubungkan antara browser dengan Broopsuite. Silahkan bagi yang belum menginstal extension atau add-on ini bisa dipakai karena ini bisa menyalakan atau mematikan proxy yang telah kita buat atau bisa berpindah-pindah proxy. Dengan proxy ini bisa menghubungkan ke aplikasi Broopsuite. Bila sudah, maka kita klik option, di option klik add. Untuk memudahkan penggunaan, kita titlenya isi dengan Broopsuite. Kemudian proxy yang dijalankan oleh Broopsuite yaitu 127.0.0.1. Kemudian portnya 8080. Kita klik save. Maka sudah ada. Nanti kalau mau menggunakan klik Broopsuite. Baik, kemudian kita masuk ke DFA-nya untuk test penetration testing. Kemudian kita ke DFA security. Kemudian kita set levelnya di low karena saya akan mencobanya di level low. Baik, kita masuk ke menu brute force. Kita lihat bagaimana kalau berhasil. Bisa dilihat bahwa kalau berhasil maka ada tulisan welcome. Welcome ini akan dijadikan parameter bahwa kita berhasil meretas atau tidak. Baik, kita nyalakan dulu proxy, kemudian pilih Broopsuite. Kemudian buka aplikasi Broopsuite-nya, kita intercept is on. Misalkan si peretas hanya tahu username, passwordnya tidak tahu. Misalkan si peretas hanya tahu halo, mengisikan halo. Kemudian kita klik login, maka di sini otomatis oleh Broopsuite ditangkap requestnya. Di sini kita send to intruder.
kemudian ke position, ini clear dulu semuanya. Kita add yang admin sama yang halo. Di sini akan kita manipulasi. Baik, kita pakainya cluster bomb karena dengan cluster bomb menggunakan payload multiple. Di sini kita menggunakan payload multiple, itu username dan password. Kemudian kita masuk ke payload. Di sini payload option, maksudnya nanti dimasukkan ke payload sini akan digantikan oleh dengan apa yang kita diisikan di sini. Misalkan kita berasumsi bahwa username dan passwordnya admin, kemudian admin 123, kemudian password. Ini untuk dua ya, untuk dua karena di sini ada dua. Misalkan kita sama juga admin, kemudian admin 123 dan juga password. Kemudian klik option. Ini semua kita clear dulu karena kita tidak membutuhkan match tersebut. Tapi di sini kita pakai welcome karena kita ingat bahwa sebelumnya kalau kita berhasil maka ada tulisan welcome. Kita klik add. Baik, maka kita start attack untuk memulai serangan. Kita klik OK. Bisa dilihat bahwa di sini angka 1 itu artinya berhasil, bahwa username-nya admin dan passwordnya password. Baik, kita coba. Kita matikan dulu. Misalkan logout, kita berlogin lagi. Tadi admin, passwordnya password. Maka telah berhasil. Baik, selanjutnya saya di sini akan melakukan demonstrasi penetration testing metode command injection. Command injection adalah salah satu teknik serangan yang menggunakan command shell kalau di Windows, kalau di Linux memakai terminal. Bisa dilihat bahwa kita klik view source, bahwa inputan ini akan menjalankan perintah shell di sini. Dengan shell ini kita bisa manfaatkan untuk melihat file-file yang ada di target server yang akan kita serang atau target yang kita serang. Kita pertama-tama masukkan IP-nya dulu, karena kita tahu bahwa DFPA adalah server yang berjalan di lokal, maka kita masukkan IP-nya yaitu 121.0.0.1. Di sini tambahkan titik koma untuk melancarkan serangan. Karena di sini memakai server Linux, maka kita ketikkan cat untuk membaca password, untuk membaca suatu file, kemudian kita klik var,
kemudian password. Kita submit. Oh maaf, di sini terdapat kesalahan. Saya salah memasukkan padnya di titik koma, kemudian etc. Di sini password. Dan di sini kita ketikkan cat untuk membaca file. Bisa lihat di sini ada informasi password. Tidak hanya tentang password, bisa juga untuk perintah lain. Misalkan 17.0.0.1 titik koma, jangan lupa, kemudian cat, kemudian var, kemudian www, kemudian index HTML. Di sini kurang satu. Kita submit. Bisa lihat bahwa HTML juga bisa dibaca di sini. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penetration test metode file inclusion. Di sini saya akan menjelaskan singkat apa itu file inclusion. File inclusion adalah salah satu serangan yang menyerang sebuah website yang mempunyai celah memanggil file pada URL atau URL-nya tidak dienkripsi. File inclusion dibagi menjadi dua, yaitu lokal, menjalankan atau memanggil file yang ada di server itu sendiri, dan yang kedua yang remote, menggunakan file di luar jaringan atau di luar server tersebut atau di luar website tersebut. Kemudian dijalankan. Di sini saya akan mendemonstrasikan file inclusion yang lokal, yang memanggil file di server tersebut. Baik, di sini sudah pertama masuk DFVA untuk penetrationnya, untuk tesnya. Udah command file inclusion. Di sini ada 3 file. Kita contoh, klik 1. Di sini ada tulisan file 1.php. Itu untuk memanggil. Nah, di sini kita akan mencoba memanggil file yang lain di luar di 3 tersebut. Misalkan kita titik, kemudian index.html. Aku coba lagi. Bisa dilihat di sini ada hello world, this is your domain. Karena di file management saya di servernya bisa dilihat di sini bahwa ini ada index HTML di sini di file servernya, di folder servernya ada index HTML yang isinya ya ini. Kita juga bisa ke yang lain, misalkan
keluar. Maaf. Kemudian ke password. Jadi lihat di sini adalah file di servernya, karena saya mundur. Di sini ada etc, kemudian ada password di sini. Di sini ada password. Di sini ada password. Baik. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan penetration testing metode CSP bypass. Saya akan menjelaskan singkat apa itu CSP bypass. Pertama, apa itu CSP atau Content Security Policy? Intinya adalah Content Security Policy adalah untuk mengamankan website dari serangan XSS atau memasukkan JavaScript kepada sebuah website atau memasukkan sebuah script yang tidak dikenal. Lalu bypass adalah biasanya CSP membiarkan sumber-sumber tertentu untuk masuk. Untuk mengecek alamat apa saja yang bisa masuk, kita include di sini, tombol include, kemudian di sini inspect, kemudian masuk ke network, kita coba lagi include. Di sini ada method post, di sini ada content security policy, isi script, src, self. Di sini ada pastebin, main jQuery dan Google Analytics. Di sini kita akan coba yang pastebin, karena yang pastebin bisa dimanipulasi. Kita pergi ke pastebin. Misalkan di sini masukkan perintah JavaScript yaitu alert Anda telah dihack. Kemudian di sini create new page. Di sini ada tulisan alert Anda telah dihack. Kemudian ini copy, kemudian paste ke sini, ke inputannya. Kita paste, kita klik include. Tidak terjadi apa-apa, kita lihat ke inspect lagi. Kita ke konsol. Bisa dilihat bahwa di sini ada error. Resource from pastebin was blocked due to meme type, text HTML mismatch, as content type option no sniff. Jadi artinya untuk browser yang sekarang itu sudah memblokir otomatis serangan seperti ini. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana serangan jika berhasil. Untuk lebih lanjut bisa dipelajari di sini, learn more. Ini fitur browser terbaru, jadi bisa memblok serangan seperti ini, CSP bypass. Bisa dilihat as content option, dan ini juga sudah diterapkan ke semua browser, hampir semua browser, mulai dari Chrome, Edge, Firefox, Explorer, Opera, dan lain-lain.
ini dimulai berlakunya dari Februari 18. Saat sekarang pas demonstrasi ini dibuat tanggal 7 bulan 3, jadi sudah lewat. Jadi sekarang kita tidak bisa melihat bagaimana bila ini berhasil, tapi kalau ini berhasil nanti ada tulisan di sini JavaScript kotak, tulisannya Anda telah dihack. Karena ini sudah diblok maka tidak bisa melihat. Mungkin sekian dari saya. Saya serahkan selanjutnya ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan hasil dari pengerjaan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan metode hacking insecure CAPTCHA menggunakan Bootstrap. Mungkin sebelum masuk ke materi dan saya mempraktikkan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang insecure CAPTCHA dan Bootstrap. Untuk insecure CAPTCHA atau bisa disebut CAPTCHA juga ya. CAPTCHA adalah fitur keamanan untuk memastikan apakah website diakses oleh manusia, bukan oleh robot. Dengan begitu, website kalian akan terhindar dari spam. Dan untuk penjelasan tentang Bootstrap adalah salah satu aplikasi utama yang sering digunakan untuk penetration testing, terutama pentest. Pada aplikasi web, aplikasi Bootstrap ini memiliki beberapa tools yang bermanfaat untuk melakukan pentest. Salah satunya adalah Intruder. Intruder adalah salah satu pengoptimasi serangan secara khusus terhadap aplikasi web ini. Ini sangat powerful dan dapat dikonfigurasi dan dapat digunakan untuk melakukan sejumlah tugas, mulai dari menebak direktori web dengan sederhana sehingga eksploitasi aktif, kerentanan blind, SQL, injection yang kompleks. Mungkin saya akan langsung ke metodenya mungkin ya. Di sini saya sudah masuk ke fitur DVWA. Di sini kita login dulu, masukkan username dan password. Nah, oke. Nah, di sini kita sebelum ke insecure CAPTCHA, kita masuk dulu ke fitur DVWA security. Nah, di sini kita alihkan dulu ke allow, lalu submit. Nah, setelah itu kita bisa masuk. Nah, di sini saya belum registrasi. Mungkin akan di-skip dulu sebentar untuk registrasinya. Nah, ini setelah di-register. Di sini kita bisa mengubah password. Tapi mungkin kita bukan itu ya. Kita akan masuk ke Bootstrap-nya dulu. Mungkin agak lama ya. Tunggu dulu sebentar.
Nah, di sini kita bisa langsung next. Use bulb defaults, next. Starboard. Ditunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan burn script-nya ya. Nah, di sini kita langsung saja ke proxy. Kita lihat. Nah, ini kan intercept-nya belum nyala ya. Nah, untuk option interface-nya ini. Nah, untuk intercept client request-nya bisa di checklist juga yang ininya, yang end URL. Kita kembali lagi ke intercept. Kita lihat scope. Nah, untuk di sini kita add dulu ya. Add dulu ini. Nah, sorry, salah. Nah, ininya bisa di copy paste dulu. Masuk lagi ke sini. Langsung paste. Oke. Yes. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba. Nah, ini nanti harus, sebenarnya ini itu harus dinyalain ya, intercept-nya. Cuman memang laptopnya kurang ini, jadi pas nanti loadingnya, jadi agak sedikit lamban gitu. Jadi langsung aja kita open browser. Nah, kita di sini setelah masuk sini kita ketik localhost. Nah, di sini kita masuk lagi, masuk kembali admin. Sorry. Nah, kita ke insert captcha lagi. Kita lihat dulu DPWL security-nya. Oh, kembali lagi. Kita lakukan lagi ya. Submit. Kembali lagi ke insert captcha. Nah, di sini sebenarnya usernya yang bisa masuk ke sini. Tadi cuman ini doang. Jadi ini buka tab baru lagi, browser baru lagi. Jadi di sini misalkan nanti usernya masukkan password 123. Sorry. 123. 123 berkaca. Sorry, sebentar.
Nah, ini kalau misalkan si si usernya masuk, nah sebenarnya kan ini harus dinyalain ya. Nah, ini nyalain aja. Nah, nanti akan ada kayak gini nih. Seperti ini. Step, password new, dan password convert. Nah, ini. Nah, nanti ini itu bisa dipakai untuk kita masuk ke situs tersebut. Nah, kalau misalkan takutnya hilang atau apa, kita bisa ke intruder, kirim ke intruder. Nah, nanti di sini juga bisa diserang lagi ya, lebih spesifik nyerangnya. Untuk intruder. Nah, di sini kita bisa lihat lebih spesifiknya. Ini ada tanda 123. Nah, ini passwordnya yang nanti bisa dipakai. Kita kembali lagi ke captcha. Oh, salah ya. Sorry. Nah, proxy-nya bisa dimatiin aja. Soalnya berat ya kalau di laptop saya. Jadi ininya nggak mau masuk. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pentest adalah suatu kegiatan di mana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi atau perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. DPWA sendiri merupakan sebuah website yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki banyak celah keamanan untuk dieksplor. Jadi, dengan menggunakan DPWA, kita dapat melakukan berbagai macam simulasi serangan pentest terhadap sistem suatu organisasi atau serangan. Mungkin sekian dan terima kasih. Mungkin segitu presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.